وقل رب زدني علما. Kemudian perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa. Nah, kalau tadi yang makruh, kalau sekarang yang membatalkan. Maka ini sangat perlu dipahami, ya. Kita wajib menambah ilmu di dalam kita beribadah. Banyak orang-orang berhijrah hari ini, semangat hijrahnya luar biasa, kita apresiasi. Akan tetapi hijrah tersebut tidak ditambah dengan kewajiban mereka menuntut ilmu pengetahuan agama. Semangatnya beribadah luar biasa. Puasa Senin Kamis, solat tahajud dan sebagainya. Tata cara taharah mereka tidak pelajari. Sehingga ya, perkara-perkara ibadah yang mereka lakukan ini tidak sah karena tanpa ada dasar ilmu. Orang puasa Senin Kamis luar biasa, tambah puasa Ramadan dan sebagainya luar biasa semangatnya. Dia tidak mempelajari apa saja yang membatalkan puasa. Dia berpuasa tetapi dia tidak meninggalkan sesuatu yang dapat membatalkan puasanya, baik itu secara sengaja dan apalagi dia tidak mengetahui apa-apa yang dapat membatalkan puasanya. Maka di sini kita memahami daripada sebagaimana yang pernah kita sebutkan tentang ta'rif, pengertian daripada ibadah puasa. Apa itu ibadah puasa? Yaitu al-imsaku 'anil muftirat. Ya, kita berhenti dan diam dari segala sesuatu yang dapat membatalkan ibadah puasa. Maka yang membatalkan ibadah puasa itu ada dua. Yang pertama secara hissi, yang kedua maknawi. Secara hissi ini adalah yang nampak, segala sesuatu yang nampak yang dapat membatalkan pahala puasa kita, yang dapat membatalkan ibadah puasa kita. Yang maknawi itu adalah yang dapat membatalkan pahala, tidak membatalkan puasa. Maka kedua-duanya ini sebenarnya sama. Ya, wa kam min sha'imin laisa min shiyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa haus dan rasa lapar. Kenapa? Dia tidak memperhatikan sesuatu yang dapat membatalkan pahala puasanya. Ya, maka di dalam keadaan ibadah puasa kita wajib memperhatikan hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa kita. Secara hissi, yang dapat kita lihat secara lahiriah, yang dapat membatalkan ibadah puasa itu adalah 11 perkara yang dapat membatalkan ibadah puasa kita. Yang pertama, dukhulu 'ainan ila ma yusamma jawfan min manfadhin maftuhin. Nah, ini kita perlu lihat redaksi satu matan kitab. Masuknya sesuatu ke dalam rongga yang disebut sesuatu ini adalah barang. Barang ini adalah barang yang nampak. Barang yang nampak, barang yang dapat kita rasakan. Walaupun tidak nampak, mungkin rasa di mulut, ini juga disebut dengan barang. Dukhulu 'ainan ila ma yusamma jawfan mim manfadhin maftuhin, ke dalam rongga yang terbuka. Memasukkan sesuatu atau suatu barang ke dalam rongga yang terbuka. Maka setiap sesuatu yang masuk ke dalam rongga yang terbuka, maka ini dapat membatalkan ibadah puasa kita. Masuk air lewat hidung, batal puasa. Masuk makanan lewat mulut, lebih aula membatalkan puasa. Maka di sini dari pengertian mim manfadhin maftuhin, dari tempat atau media yang terbuka, dari media yang terbuka, ini ikhtilaf para ulama terhadap orang yang menyuntik obat. Tidak diminum, tetapi obatnya disuntik. Dia suntik, diambil huknah, kemudian dia suntikkan di sini atau di tempat yang memudahkan dia untuk usuluhu ilal badan, atau memasukkan obat ke dalam tubuh ketika dia sakit. Maka ini dari memasukkan sesuatu daripada tempat atau media yang tidak terbuka.
Maka di sini berbeda pendapat. Para ulama mengatakan seandainya yang masuk tersebut adalah obat dan sesuatu yang dapat mengenyangkan, maka ini dapat membatalkan ibadah puasa. Contoh infus. Kita masukkan infus orang yang sedang sakit. Bolehkah berpuasa? Coba kita lihat. Orang yang sedang sakit, ketika dia diinfus, infus ini fungsinya adalah untuk menambah asupan makanan, asupan cairan di dalam tubuh. Sama seperti dia minum. Karena orang kalau nggak diinfus, minum yang banyak. Minum air putih yang banyak. Kalau tidak minum air putih yang banyak, kurangnya cairan di dalam tubuh, maka diinfus. Maka infus itu akan masuk ke dalam tubuh kita dan masuk menjadi makanan bagi kita, sehingga ini dapat membatalkan ibadah puasa. Meskipun beberapa pendapat disebutkan tidak membatalkan puasa karena rongga ini rongga yang tidak terbuka atau media yang tidak terbuka. Akan tetapi pendapat yang rajih di sini di dalam kitab disebutkan bahwasanya ini membatalkan ibadah puasa kita karena ini mengenyangkan dan menjadi makanan. Kecuali itu adalah obat yang bukan untuk mengenyangkan. Kita suntik anti nyeri, sakit igod. Atau kita sedang harus suntik rutin sehari 3 kali. Maka suntikan tersebut bukan untuk mengenyangkan, tetapi untuk menyembuhkan rasa sakit, maka ini dibolehkan. Karena ini tidak masuk ke dalam kategori yang mengenyangkan.